Oke, lanjut. Nah, sekarang soal nomor 12 ini tentang fungsi maksimum minimum. Sebelum menjadi nomor 12, yuk saya sedikit kasih catatan deh, catatan untuk belajar mencari turunan yang berhubungan dengan akar nanti ya. Oke, kasih catatan deh di sebelah sini, catatan. Nah, contoh kalian misalnya punya akar gini ya. Akar dari 5x ditambah 4. Turunannya gimana gitu ya? Turunannya itu gimana? Bisa nggak nih? Ini kalau kita kerjakan pakai cara biasa, berarti ini dirubah dulu dalam bentuk pangkat ya. Jadi apa? 5x ditambah 4 pangkat setengah. Baru kalian diturunin. Pangkatnya turun ke depan. Jadi apa? Setengah. Ini 5x ditambah 4. Nah, ditambah 4. Pangkatnya kurangi 1. Setengah kurangi 1 jadi min setengah. Seperti ini. Belum selesai, dikalikan lagi dengan yang ada di dalam kurung, tapi diturunkan. Turunannya yang ada di dalam kurung. Turunannya 5x, 5. Turunnya 4, 0. 5 tambah 0, 5. Oh, berarti sini 5. Kalau dikalikan, setengah kali 5 jadi 5 per 2. Ini pangkatnya min. Kalau saya pindah ke bawah jadi gini. Akar 5x tambah 4 pangkat berapa? Setengah. Nah, ini boleh dirubah dalam bentuk akar karena pangkat setengah kan ya. Yuk kita rubah dalam bentuk akar. Yang atas 5 kali 1, 5. Yang bawah 2 tetap. Ini pangkat setengah sama aja akar. Nah, akar 5x plus 4. Paham seperti itu ya? Sip. Cere. Ini kalau kita kerjakan pakai cara biasa. Sekarang kalau kita kerjakan pakai cara cepatnya, yuk. Kita akan kerjakan pakai cara cepatnya. Lihat, perhatikan sini ya. Kalau kalian punya akar kotak, nah kotak itu adalah fungsi yang ada di dalam akar. Turunannya itu sama dengan hasilnya adalah kotak aksen. Turunannya kotak dibagi dengan 2 akar kotak. Gitu. Contoh mas, contohnya ini aja ya, yang ada di soal yang di atas tuh. 5x ditambah 4. Oh iya. Kotaknya mana berarti kotaknya? Kotaknya itu adalah bilangan yang ada di dalam akar. Inilah yang disebut kotak. Yaitu apa? 5x tambah 4 gitu ya. 5x tambah 4. Turunannya 5x tambah 4. Turunnya 5x 5 tambah 4. 4-nya 0. Berarti 5 aja gitu ya. Dibagi 2 ya, terus 2 akar kotak. Berarti akar apa? 5x tambah 4. Sip. Ini dia. Lihat sama nggak dengan pakai cara biasanya tadi? Ini dia. Sama. Ya sama kan? Jodoh berarti. Lope. Yuk. Sini lagi ya. Contoh lagi mas. Boleh. Yuk sini ya. Kalau kalian punya akar 3x ditambah 2. Turunannya yuk. Kotak itu mana? Kotak itu yang ada di dalam akar. Turunnya 3x 3. Turunnya 2 0. 3 tambah 0 3. Gitu. Dibagi 2 akar 3x tambah berapa? 2. Itu dia. Paham ya? Sip. Ini namanya turunan dalam bentuk akar. Yuk, sekarang kita kerjakan soal nomor 12. Apa sih nomor 12 teh? Yuk kita baca. Jika nilai maksimum f x sama dengan x plus akar 2p min t adalah 5/4, jadi maksimumnya ini 5/4, maka nilai p adalah, oke kita jawab deh. Jawab. Gitu. Ingat, suatu fungsi akan mencapai maksimum atau minimum, turunannya harus sama dengan 0. Itu kalian punya fungsi fx sama dengan x ditambah akar dari 2p min 3x. Ini akan mencapai maksimum. Dia akan mencapai maksimum ataupun minimum nanti syaratnya apa? F aksennya atau turunannya harus sama dengan 0. Coba kita turun yuk. Kita turunkan F aksen. Nanti F aksen x. Turunannya dari x 1. Turunannya dari akar. Kotaknya mana nih? Kotak itu adalah fungsi ini yang ada di dalam akar. Berarti turunannya 2p. Turunannya 2p itu 0 ya. Turunannya 2p itu 0 ya, karena p itu nggak ada x-nya ya. P itu bilangan aja biasa. Turunannya 0. Turunannya min 3x min 3. Terus di sini min 3. Gitu dibagi 2 akar kotak. Berarti 2 akar aslinya apa? 2p min 3x. Berarti saya tulis ini 2p min 3x. Ini harus sama dengan berapa? Hasilnya 0. Gitu kan? Sip. Oke, kita akan mencari nilai x-nya. Berarti kita harus rubah dulu nih. 1
Yang ini saya geser ke kiri. Nah, ini saya geser ke kiri. Jadi kalau saya geser ke kiri, ke kanan, saya geser ke kanan, nanti hasilnya jadi min 3 geser ke kanan jadi 3 ya. 3 per 2 akar 2P min 3X. Gitu ya. Sip, ini saya kalikan silang. Kalikan silang ke sini. Ngek. Dikalikan ke sini. Yuk, kalau kita kalikan 1 dikali 2 akar 2P min 3X, jadi hasilnya 2 akar 2P min 3X gitu ya. Sama dengan ini dia. Berapa T? 3. Masih ada duanya. Duanya saya bagikan ke bawah. Jadi nanti akar dari 2P min 3X sama dengan 3 per 2. Asik. Ini akarnya biar hilang. Akarnya biar hilang kita kuadratin. Jadi kedua ruas kuadratin. Kuadratin. Baik ruas kiri ataupun ruas kanan. Yuk, ruas yang kiri dikuadratin. Jadi akarnya hilang. Kalau ada akar dikuadratin, akarnya hilang. Tinggal apa? Tinggal 2P min 3X. Yang kanan dikuadratin. 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Gitu ya. Oke, kita akan mencari nilai X-nya. Ini biar pindah. Biar positif, X-nya saya pindah ke kanan. Yang ini saya pindah ke kiri. Gitu ya. Jadi nanti hasilnya ini 2P. Ini pindah ke kiri jadi min 9 per 4 sama dengan 3X-nya pindah. Jadi 3X. Gitu ya, paham ya. X-nya masih ada angka 3-nya. Kayak kita bagikan ke kiri. Jadi nanti 2P kurangi 9 per 4 dibagi 3 semuanya. Gitu. Dibagi 3 semuanya hasilnya apa? X. Gitu ya. Oke, bisa nggak bagi 3 semua seperti ini? Bisa harusnya ya. 2P dibagi 3. Jadi tinggal apa? 2 per 3P. Gitu. Kurangi 9 per 4 bagi 3. Bisa nggak hitungnya? 9 per 4 bagi 3. Kalau bingung saya terus di sini deh. 9 per 4 bagi 3. Ini loh, 9 per 4 dibagi 3 sama aja dengan 9 per 4 dikali 1 per 3 gitu ya. Coret-coret. Jadi berapa? 3 gitu ya. Jadi 3 per 4. Jadi jawabnya 3 per 4. Jadi sini hasilnya adalah 3 per 4 sama dengan X. Inilah nilai X-nya. Ini nilai X-nya. Sudah selesai belum? Belum. Ini baru ketemu nilai X-nya, ya kan ya? Fungsi maksimumnya mencapai 5 per 4. Jadi nanti lihat, perhatikan. F-nya dimasukin, ini dia. Dimasukin dengan apa? 2 per 3P. X-nya diganti ini. Kurangi 3 per 4. Jadi artinya apa? Setiap X yang ada di fungsi ini, diganti semuanya. X-nya diganti dengan ini dia. 2 per 3P min 3 per 4 gitu ya. Ini kan X tadinya. Ya tulis. Berarti 2 per 3P min 3 per 4. Gitu. Ditambah akar dari yuk, 2P ya, tetap 2P. Dikurangi dari mana? Dikurangi dari 3X. 3 dikali X. X-nya apa? X-nya itu ini. 2 per 3P. 2 per 3P kurangi 3 per 4. Oke, kita hitung pelan-pelan saja. Berarti ini hasilnya nanti sama dengan 2 per 3P min 3 per 4 gitu ya. Ditambah oke, dalam kurung. Ini kalau saya kalikan ya, nanti saya kalikan ke dalam nih. 2P tetap 2P. Ini kalikan ke dalam. Min 3 kali 2 per 3. 3-nya coret. 3-nya coret, jadi tinggal apa? 2-nya aja, jadi min 2P. Gitu. Ini kali ke sini. Ya, min kali min jadi plus. 3 kali 3 9. Berarti 9 per 4. Asik. Yang bisa dihilangkan dihilangin ini. Ceret-ceret hilang. Ya enggak? Hilang. Oke. Berarti ini sama dengan 2 per 3P dikurangi 3 per 4 ditambah dengan ini tinggal akar 9 per 4. Akar 9 per 4. Akar 9 3. Gitu kan ya. Akar 4 2. Berarti 3 per 2. Sip. Sekarang belum selesai. Kita samakan penyebutnya. Ini 2 per 3P. Ini 3 per 4. Ini 3 per 2. 3 per 2 samakan penyebutnya jadi berapa? Yuk. Jadikan 4. 6 per 4. Ya enggak? Ini kalikan 2.
Jadi 4 kalikan 2 jadi 6. Oke, kita selesaikan lagi. Berarti 2 per 3P min 3 per 4 tambah 6 per 4 jadi 3 per 4. Nah, gitu kan ya. Padahal hasilnya adalah berapa nih? 5 per 4. Jadi hasil di sini ini 5 per 4. Ini juga 5 per 4. Ini 5 per 4, 5 per 4. Ini juga sama 5 per 4. Ini juga 5 per 4. Ah, itu dia ya. Jadi kalau 3 per 4 nya saya geser ke kiri, ngek. Ah, gitu. Jadi nanti hasilnya apa? 5 per 4 dikurangi 3 per 4 sama dengan 2 per 3P. 5 per 4 kurangi 3 per 4 jadi berapa? 2 per 4 atau 1 per 2 boleh. 2 per 4 tulis dulu deh. 2 per 4 sama dengan berapa sini? 2 per 3P. Bagaimana cara menghitung P nya? Yang dikalikan silang ke sana. Jadi nanti 2 per 4, 3 per 2 nya pindah ke kiri. Jadi balik 3 per 2. Asik. Nah, jadi seperti ini. Ada yang bisa dicoret? Ada. Mana yang bisa dicoret? Coba ayo. 2-nya coret. Nah, hilang. Tinggal apa? 3 per 4. Oh, jadi hasil P-nya adalah berapa itu? 3 per 4. Asik. Jadi P-nya itu jawabannya adalah 3 per 4. Ada nggak di pilihan ganda yang jawabannya 3 per 4? Mana? Ada, ini dia. Tereng. Wow, ya, ketemu juga deh akhirnya ya. Sip, panjang ya, panjang. Yo, oke, sampai sini dulu ya. Yang belum ngerti ulangi, yang sudah ngerti lanjut. Dadah, see you, bye bye.